Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mamat dari dapurnya masakan sederhana. Kalau di video yang sebelumnya Anda semua melihat saya masak sambal udang ini yang rasanya saya cicip ya. Tidak pedas. Nah, saya tahu dulu ya. Pada video kali ini saya mau masak, tapi bukan untuk lauk makan kali ini ya. Ini mungkin lebih cocok untuk sarapan pagi. Sarapan pagi atau saat makan santai sore-sore. Ini makanan khas dari salah satu provinsi di Sumatera Selatan. Ya, makanan khas Palembang. Makanan ini yang bikin nagih pertama, masih ada hubungan dengan udang. Jadi kita masih menggunakan udang ya. Tapi kali ini udangnya saya kupas dan saya cincang, saya potong kecil-kecil namun tidak dihaluskan, dicincang kasar aja, tidak saya blender. Nah, di sini saya menggunakan sedikit santan, juga larutan air tepung ya. Nanti saya tulis di deskripsi resepnya. Makanan ini diberi nama mie celor ya. Mie celor, pengentalnya itu adalah telur ayam yang direbus, dipecahkan dengan sendok nanti sebelum kita makan, dan diberi kecap ditambah cabai, maka dia akan lebih enak. Bagaimana cara masaknya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Bahan-bahannya terdiri dari dua kelompok ya. Yang pertama, bahan yang untuk kita sajikan nanti pada saat kuahnya sudah jadi. Nah, ini bahan yang nanti untuk disajikan. Bahan untuk disajikan bersama kuah yang sudah jadi. Ada pula bahan yang dihaluskan. Bahan yang dihaluskan ini ya cabai, bawang, kemiri, udang rebon ya. Ada juga bahan yang dicincang, yaitu udang. Nah, itulah bahan-bahannya, tapi ada tambahan lagi yang tidak saya tampilkan di sini: santan, gula, garam, dan larutan air tepung terigu. Oke, sekarang kita panaskan minyak untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah minyaknya dirasa panas, sekarang kita mulai tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis ya, kita tumis semuanya sekaligus, lalu kita aduk-aduk rata ya, kita aduk-aduk rata sampai baunya harum dan tumisan ini mateng. Mateng itu baunya harum dan warnanya sedikit berubah, menua atau lebih cerah begitu ya. Kita aduk-aduk rata ya dengan api sedang cenderung besar, lalu kita berikan daun salam. Daun salamnya 2 lembar saja, diaduk-aduk lagi ya. Ini sudah mateng ini. Nah, setelah dia keluar asap dan makin menyengat aromanya, lalu setelah mateng dan rata aromanya makin menyengat, kita masukkan cincangan udang ya. Jadi udangnya tidak direbus ya, udangnya kita tumis di sini. Nanti udang kan cepat mateng, jadi kita masukkan udang, kita aduk-aduk lagi hingga rata. Diaduk-aduk lagi hingga rata, dan sekali lagi saya ulangi, udang ini proses matangnya cepat sekali, jadi tidak perlu dimasak terlebih dahulu. Kalau sudah ditumis begini dia akan matang dengan sendirinya. Lalu setelah kita aduk-aduk sampai dia mengental seperti pada video yang Anda saksikan ini, sekarang saatnya kita masukkan air sedikit dulu ya. Saya kasih air sekira-kira sewadah, yang wadah buat bumbu halus tadi. Tapi nanti airnya nggak segini, ini kan berkuah ini. Ini justru ini kuahnya. Nah, sekarang tambahkan air secara utuh seluruhnya. Nah, kalau saya sih segini. Nah, kita aduk-aduk lagi ya. Ini sudah mateng ini udangnya tadi, sudah tertumis ya.
terebus. Sekarang kita berikan santan kemasan secukupnya. Kalau saya segitu, satu saset kecil itu ya. Terus jangan lupa kita aduk lagi ya, diaduk-aduk biar rata. Jadi kunci dari segala masakan itu adalah takaran dan adukan sebetulnya. Jadi yang membuat sedap itu bukanlah penyedap tapi takaran dan adukan. Nah, sekarang setelah mateng, hampir mateng, kita tambahkan garam ya. Garam halus ya, garam dapur, dan juga kita tambahkan gula pasir. Nah, sudah ditambahkan garam dan gula, kembali kita aduk. Ini belum mendidih ya, sampai dia mendidih mateng ya. Kita aduk-aduk ya. Kalau di bahasa Palembang di kota asalnya ini umep namanya, itu mendidih itu umep. Nah, kita aduk-aduk. Setelah dia mendidih seperti ini, hampir kita masukkan air larutan tepung terigu untuk pengentalnya. Jadi air larutan tepung terigu secukupnya, seperti pada gambar yang Anda saksikan tadi. Nah, diaduk-aduk begini sampai dia, saya pakai bahasa Palembang ya, karena ini makanan khas Palembang. Sampai dia itu ngelodok itu umep, bebue-bue ya, itu artinya mateng ya. Yang nggak tahu artinya tanya sama orang Palembang ya. Terus kita aduk-aduk sampai aromanya makin tajam ya. Juga warnanya makin jelas dan dia mendidih itu umep, ngelodok, bebue-bue. Nah, itu bahasa dari kota asal makanan ini. Nah, setelah kita aduk-aduk, kita diamkan sebentar. Nah, itu namanya mendidih. Itu yang bulat-bulat itu namanya bebue-bue itu kalau bahasa Palembangnya. Kita aduk lagi sebentar ya, kita pastikan sudah rata. Dan kalau sudah seperti ini ya, sudah sangat pasti dia sudah mendidih, ini sudah jadi sebetulnya kuah dari mie celor ini. Nah, ini kita lihat apa namanya tuh, kita aduk-aduk ya. Di situ ada daun salam ya, dan coba kita lihat udangnya. Kita lihat udangnya ada tadi ya. Nah, dia sudah seperti itu. Sekarang kita sajikan. Caranya seperti ini menyajikannya. Kan tadi bahan yang tidak diolah tadi ya, mie rebus ya. Kalau saya mie segitu saja, mie rebus, togenya ini kalau saya sukanya banyak-banyak togenya ini ya. Toge ini bisa direbus, bisa dicelor saja. Terus telurnya ini satu ya. Telur ayam direbus, satu buah telur ayam yang sudah direbus. Tambah sedikit lagi togenya ya, seperti yang Anda saksikan, seperti yang Anda tonton. Seperti ini pencampurannya antara toge, mie ya, dan juga telur rebusnya. Nah, sekarang saya dekatkan lagi gambarnya supaya lebih jelas. Jadi togenya itu menimpa mie. Jangan lupa sebagai pemanis tampilan kita iriskan sedikit tomat secukupnya. Saya sebetulnya kurang suka tomat, tapi untuk tampilan saja. Bagi Anda yang suka tomat, bisa diberikan tomat lebih banyak. Nah, jadi tampilannya sudah manis kan, ini sudah enak dilihat kan, sudah cantik, sudah ganteng gitu kan mie celornya. Baru sekarang kita siram dengan kuah yang pakai udang tadi. Itu udangnya tuh kelihatan. Kita siram dengan kuah ya. Nah, disinilah yang membuat mie ini lezat. Jadi dia ini proses, jadi kan karena ini matang ya, panas, anget ya, mie-nya tercelor di sini. Jadi di celornya itu di piring ini justru. Nah, kita tambahkan bawang goreng. Supaya lebih enak dilihat dan aromanya lebih enak, dan juga jangan lupa cabai. Nah, saya berikan cabai sedikit saja, secukupnya ya. Lalu setelah diberi cabai, kita berikan kecap manis supaya warnanya juga nanti bagus pas diaduk ya. Jadi warna kuah ditambah cabai rawit setan yang warnanya oranye, ditambah warna kecap diaduk, dan telurnya nanti dipecahkan gitu kuningnya.